kalau misalkan terjadi pengurangan karyawan, apa nih mau dilakuin? Ya Allah, jangan sampai sih, soalnya kan bagaimana juga kan dari sini juga kita hasil buat jajan anak, buat tambahan dapur. Mudah-mudahan jangan sampailah, ada solusi yang terbaik aja, mudah-mudahan kita bisa bertahan di sini. Aduh, kalau bisa sih jangan sampai ditutup ya. Soalnya kan kayak butuh biaya nikahan juga kan gede ya kan. Kita juga masih belum cukup nih uangnya buat biaya nikah gitu kan, kebutuhan nikahan apalagi banyak ya kan. Belum rambutannya atau apa. Terus cicilan kita juga masih ada satu dua mah ya kan ya. Sebisa mungkin jangan sampai ditutup. Ya kalau bisa jangan lah ya, kan aku juga di sini udah lama. Terus juga aku juga baru nikah, harus bantu-bantu perekonomian suami juga. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai kronologi kasus yang baru-baru ini lagi viral, yaitu dihapuskannya TikTok Shop di Indonesia. TikTok hadir dengan dua bisnis yang berbeda, yaitu sebagai media sosial sekaligus tempat belanja online atau e-commerce yang disebut dengan TikTok Shop. Keberadaan TikTok Shop sebagai social commerce inilah yang kemudian menjadi masalah. Menteri Koperasi dan UKM menilai bahwasanya TikTok bisa melakukan monopoli sehingga seharusnya tidak boleh menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce sekaligus. Nah, ada dua penyebab terkait dihapuskannya TikTok Shop di Indonesia, yaitu yang pertama, mengingat TikTok ini hanya sebagai media sosial saja. Jadi Presiden Joko Widodo melarang social commerce berjualan seperti yang prakteknya dilakukan TikTok Shop. Alasan yang kedua yaitu banyak tuntutan pedagang konvensional. Jadi usai video viral pasar Tanah Abang sepi pembeli, banyak keluhan dari para pedagang, yaitu salah satunya karena persaingan besar antara pedagang offline dan online, terutama di TikTok Shop. Karenanya mereka meminta platform belanja ini dapat dihapuskan dari Indonesia. Dalam ketentuan pemutusan hubungan kerja tidak sembarangan untuk dilakukan, sebab Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan dalam pemutusan hubungan kerja yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Memang benar, penutupan TikTok Shop akan berdampak besar dalam para usaha. Sesuai apa yang dilansir oleh CNBC Indonesia, bahwasanya kerugian yang terjadi mengakibatkan beberapa seller maupun konten kreator atau host live yang diberhentikan. Serta beberapa para usaha juga telah menambah stok barang yang akan dijual. Dari forum ini, apabila para usahawan melakukan pengurangan karyawan, maka persyaratan dalam pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 154 huruf A. Jadi tidak sembarangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kerja, sebab ada akibat yang dimana hak karyawan untuk wajib didapatkan, dimana hak tersebut meliputi pesangon yang wajib didapatkan sebab hal telah tertuang dalam Pasal 156. Dengan adanya kasus penghapusan TikTok Shop ini, pasti ada yang dirugikan pastinya. Yaitu ada dua yang dirugikan. Yang pertama penjual dan yang kedua yang pastinya adalah karyawan. Untuk penjual, dengan adanya penghapusan TikTok Shop ini, penjual kan sudah menyetok barang yang sebegitu banyaknya untuk dijual, sedangkan mereka tidak memiliki toko untuk menjual barang tersebut. Mereka hanya mengandalkan penjualan online seperti TikTok Shop ini. Nah, dengan adanya kasus penghapusan ini, maka mereka akan bingung untuk menjual barang tersebut yang sudah mereka timbun sebanyak itu. Nah, untuk yang kedua yaitu para karyawan, di mana mereka harus dipaksa di PHK sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan lagi. Yang awalnya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, yang awalnya memiliki penghasilan tetap, sehingga kebutuhan ekonominya sangat berkurang. Sehingga penghasilannya itu berkurang. Nah, dengan adanya PHK ini bisa membuat tingkat pengangguran di Indonesia ini semakin tinggi. Apalagi sekarang untuk mencari pekerjaan itu tidak mudah. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah unggahan akun dari brand lokal Indonesia yakni Aerostreet. Nah, di sini tuh mereka itu membagikan tips yang akan saya uraikan satu persatu. Nah, yang pertama ini jalankan live TikTok seperti biasa. Nah, ini biasanya untuk host live TikTok ya, agar tidak kehilangan pekerjaan mereka. Live itu berjalan seperti biasa, namun pertama usahakan itu mirror live ke marketplace lain agar hemat biaya. Jadi kayak live-nya itu sekalian di marketplace yang lain, seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Jadi itu masih bisa untuk live, cuman untuk link itu bisa ditaruh di bio kalian masing-masing, tetapi penjualannya itu tidak di TikTok, melainkan di marketplace yang lain, seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini, pasang promo harga di marketplace yang lain. Nah, ini biasanya yang pada tertarik belanja di TikTok Shop kan karena promonya yang banyak dan gratis ongkir, biaya lainnya pun nggak ada. Aku jelasin tips kedua ini. Yang pertama itu agar konsumen tertarik dan terbiasa belanja selain TikTok. Nah, di sini tuh kalian itu harus pasang promo harga dengan profit kecil lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali.
Jadi orang-orang itu lebih tertarik lagi dan gak ngebanding-bandingin marketplace yang lain. Dan keuntungannya, produk ini tuh masih eksis, masih bisa terjual banyak. Karena yang jelas kualitas oke dan harga oke. Dan produk ini tuh akan selalu diingat oleh masyarakat. Yang ketiga, jangan tunggu aplikasi baru TikTok Shop. Karena ya kita tahu sendiri bagaimana masyarakat Indonesia yang suka berubah-ubah. Jika kita sudah mengalihkan masyarakat ke aplikasi marketplace yang lain, bisa jadi TikTok Shop ini sudah nggak seramai dulu. Apalagi aplikasi TikTok Shop ini kan belum ada kejelasan dari pemerintah. Jadi jangan ditunggu.